Kelebihan berikutnya untuk Karimun Wagoner ini adalah terletak di pada koplingnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Hari ini mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pengen meminang mobil Karimun Wagoner yang modelnya seperti ini ya. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan daripada mobil Karimun. Pada dasarnya semua mobil itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Jadi yang pertama adalah untuk kelebihan daripada Karimun Wagoner ini adalah terletak daripada mesinnya ya. Jadi mesin Karimun Wagoner ini, jadi dia ini terkenal yaitu sangat irit ya. Jadi untuk konsumsi bahan bakarnya ini sangat irit. Jadi sudah beberapa kali diadakan tes dengan mobil-mobil yang sejenisnya, ini cukup sekali yaitu irit sekali. Yang kelebihan yang kedua adalah mudah di dalam perawatan ya. Jadi kita tahu sendiri untuk Suzuki ini memang untuk perawatannya ya cukup mudah. Itu adalah salah satu kelebihan daripada Karimun Wagoner. Yang ketiga adalah jaringan servis yang cukup luas. Kita tahu sendiri untuk dealer atau bengkel Karimun itu hampir di seluruh Indonesia itu ada ya kan. Jadi jangan sampai khawatir kalau seandainya kita memberi Karimun Wagoner itu tidak ada yaitu untuk tempat servisnya. Yang berikutnya adalah kelebihan berikutnya adalah tersedianya spare part ya, karena kita tahu sendiri ini adalah termasuk mobil ya keluaran baru lah tahun 2000-an ke atas ya kan, 2014 atau 2015 ke atas. Jadi ya untuk spare part ya masih melimpah, masih banyak. Itu adalah untuk kelebihan di bagian mesinnya ya. Jadi dia sangat irit, terus dia ini juga cukup responsif untuk di putaran rendah ya. Jadi untuk di putaran rendah untuk hentakan itu dia cukup responsif. Terus kalau kita lihat di bagian suspensi, nah suspensi Karimun Wagoner ini cukup bagus ya kan. Jadi suspensinya cukup enak. Terus kalau kita masuk ke dalam bagian interior, kelebihan Karimun Wagoner ini adalah kalau kita masuk ke bagian interior adalah untuk cabinnya ini cukup luas ya kan. Untuk mobil yang di kelasnya seperti ini, jadi ini cukup luas ya. Jadi untuk mobil Karimun Wagoner ini untuk cabinnya dia jadi cukup luas. Untuk bagian cabinnya jadi dia ini cukup luas sekali. Nah ini ya. Jadi cabinnya kelebihannya itu adalah cukup luas. Yang berikutnya adalah untuk bagian bagasinya juga dia ini juga cukup terkenal luas. Itu kelebihannya adalah dia ini bagasinya cukup luas. Sekarang kita coba buka untuk bagian bagasinya. Ini ya. Jadi untuk Karimun Wagoner ini adalah untuk bagian bagasinya ini cukup luas dibandingkan dengan mobil di kelas tipe yang sama. Jadi untuk bagian bagasinya ini cukup luas sekali. Terus yang berikutnya kelebihan daripada Karimun Wagoner ini kalau seandainya kita masuk ke dalamnya, itu adalah terletak di bagian setirnya ya. Jadi untuk pengendalian mobil ini, pengendalian mobil Wagoner ini jadi cukup enak. Jadi dikendalikannya itu cukup enak dan cukup stabil. Jadi di dalam pengendaliannya adalah cukup enak dan cukup stabil. Terus kelebihan berikutnya untuk Karimun Wagoner ini adalah terletak di pada koplingnya. Jadi koplingnya ini sangat enteng sekali ya. Kaget saya tadi nyobakan. Ini kebetulan yang saya buat contoh ini mobil kawan. Di koplingnya itu sangat enteng sekali. Kelebihan berikutnya adalah di struktur bodinya ini cukup baik ya. Jadi struktur bodinya ini cukup baik dan cukup tebal kalau kita lihat. Ya kan ini untuk bodinya ini cukup baik dan tebal ya. Jadi untuk struktur bodinya itu baik dan tebal. Nah ini ya, jadi bodinya ini lumayan tebal dibandingkan dengan tipe yang lain. Nah ini, kalau kita pencet, nah ini, jadi struktur bodinya ini adalah cukup baik dan cukup tebal. Kelebihan yang berikutnya adalah untuk Karimun ini untuk di mesinnya cukup halus ya kan, suaranya cukup halus. Jadi cukup nyaman lah kalau kita mengendarainya itu ya, suaranya cukup halus. Kelebihan yang berikutnya adalah untuk desain interior ya, ada yang sebagian mengatakan ya cukup puas lah untuk desain interiornya ya, cukup baik. Jadi untuk desain interiornya itu ya cukup puas dan cukup baik.
Terus untuk fitur juga ya cukup lengkap. Untuk bagian fitur itu adalah cukup lengkap. Nah, itulah beberapa kelebihan daripada Karimun Wargon R. Untuk kekurangan Karimun Wargon R sendiri, kalau kita lihat di bagian mesin, karena kita tahu sendiri, jadi dia untuk mesin-mesin sekarang ini ya, dia rata-rata menggunakan mesin 3 silinder. Jadi jangan kaget nanti kalau seandainya itu kalau kita hidupkan itu ada start awal itu ada kayak getarannya itu adalah cukup keras. Nah itu ya, itu adalah salah satu kelemahan daripada Karimun Wargon R. Di getaran mesin itu adalah cukup keras. Terus kelemahan yang berikutnya adalah kekurangan yang berikutnya adalah kalau kita lihat struktur bodi, bentuk bodinya. Ini memang kurang menarik karena sebagian orang mengatakan nih bentuknya kotak. Jadi bentuknya ini kurang menarik. Karena dia ini bentuknya kotak. Kalau kita lihat ya kan bentuknya itu ya kurang menarik lah. Sebagian mengatakan adalah bentuknya kurang menarik karena dia cenderung yaitu bentuknya itu berupa kotak. Nah, itu adalah salah satu kekurangan daripada Karimun Wargon R. Untuk kekurangan yang berikutnya adalah di bagian mesin juga. Jadi Karimun ini untuk kecepatan tinggi itu ya untuk di mesin kurang responsif. Jadi untuk kecepatan tinggi Karimun ini adalah di mesin adalah kurang responsif. Kalau kita lihat di bagian dalam untuk Karimun ini, sebelum bagian dalam kita cek adalah bagian pelek ya. Jadi untuk bagian pelek ini ya ada yang mengatakan sebagian kecil, yang itu sebagian kecil. Kalau ini sudah diganti yaitu ring 14 ya. Kalau standarnya adalah dia ini menggunakan daripada ring 13. Jadi Karimun ini adalah standarnya adalah menggunakan ring 13. Ini sudah diganti ring 14. Jadi ada yang mengatakan kekurangannya itu adalah karena peleknya kecil. Tapi kalau itu bisa diakalin lah ya. Bisa diakalin untuk peleknya bisa diganti yang lebih besar. Tapi tinggal disesuaikan adalah untuk ketebalan bannya. Kalau terlalu tebal nanti dia nggak seruk kan gitu. Kekurangan yang berikutnya adalah kalau kita masuk ke dalam cabinnya, pas kita hidupkan mesin kita buat jalan itu adalah cukup berisik ya kan. Untuk peredam suara itu cukup kurang baik ya kan. Jadi di Karimun ini adalah peredam suaranya itu cukup kurang baik. Jadi cukup berisik lah kalau kita pakai. Kelemahan yang berikutnya adalah dia ini tidak ada tipe yang dia otomatis full ya. Jadi dia ini pakai otomatisnya setengah. Nah ini kadang yang banyak disayangkan. Dia pakai manual, terus ada yang manual semi otomatis. Dia tidak ada yang full otomatis itu tidak ada. Itu adalah kelemahan di bagian transmisinya. Yang kelemahan berikutnya adalah di bagian tombol-tombol AC seperti ini ya. Kita lihat di yang sejenisnya atau sekelasnya dia sudah menggunakan digital. Kalau ini masih manual, masih model putar. Walaupun dia ini memiliki kabin yang cukup luas, yang cukup besar. Kelemahan yang berikutnya adalah di baris belakang. Baris belakang dia ini untuk penumpang ini terlalu pendek ya. Jadi dia ini tidak ada untuk sandaran kepalanya ya. Nanggung gitu ya. Padahal dia ini luas sekali. Kalau kita lihat di atasnya ini luas sekali. Atasnya ini luas sekali tapi dia nanggung. Jadi tidak ada sandaran kepalanya. Nah itu ya, itu adalah kekurangan daripada Karimun Wargon R. Kekurangan yang berikutnya adalah untuk Karimun Wargon R ini adalah di bagian yaitu bodi ya. Jadi bodinya ini kurang lebar. Jadi ada yang sebagian mengatakan adalah bodi Karimun ini kurang lebar, gitu ya. Jadi kurang lebar sedikit aja. Jadi kalau dia lebar sedikit dia lebih nyaman. Nah, karena apa? Karena akibatnya akhirnya pas untuk kecepatan tinggi mobil ini adalah cenderung limbung. Karena apa? Karena dia posisinya kotak dan terlalu tinggi. Jadi bodinya itu kurang lebar dikit. Kalau mungkin dia lebar dikit untuk kecepatan tinggi tidak limbung. Nah, apalagi kalau seandainya kita pas jalan itu berpapasan, nah itu otomatis dia akan goyang ya, jadi akan limbung. Gitu ya, mungkin itu beberapa kelebihan dan kekurangan Karimun Wargon R. Tidak ada niatan untuk menjelekkan satu produk dengan produk yang lainnya. Semua adalah tergantung daripada keinginan kita. Jadi semua produk itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi tinggal kita minat atau strike yang mana. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.